Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ibu Mutia Zulfa dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam pada materi Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, pada kesempatan kali ini, kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah yang pertama, meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan jujur sebagai implementasi dari pemahaman mengenal nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang ketiga, memahami nama-nama Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Keempat, menunjukkan hafalan nama-nama Rasul serta Rasul Ulul Azmi. Adapun tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai yaitu yang pertama, setelah mengamati bahan ajar berupa slide PowerPoint ini, peserta didik meyakini keberadaan Rasul Allah dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar dan jujur. Yang ketiga, memahami makna Rasul Allah, tugas Rasul Allah, sifat Rasul, makna Ulul Azmi, serta Rasul Ulul Azmi. Yang keempat, hafal nama-nama Rasul Allah serta nama Rasul Ulul Azmi. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama makna Rasul Allah, yang kedua tugas Rasul Allah, yang ketiga sifat Rasul Allah, 4 nama-nama Rasul Allah, yang kelima Rasul Ulul Azmi serta nama-nama Rasul Ulul Azmi. Pertama, makna Rasul Allah. Siapa itu Rasul? Rasul artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah, artinya yang diutus oleh Allah. Sedangkan Rasul artinya manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada umat manusia. Nah, jadi Rasul ini adalah manusia seperti kita, manusia biasa, berjenis kelamin laki-laki, menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril, dan beliau wajib menyampaikannya kepada umat manusia. Itu seorang rasul. Kemudian, apa tugas rasul yang diberikan oleh Allah? 1. Pembawa ajaran tauhid. Ajaran tauhid artinya ajaran mengesahkan Allah atau hanya menyembah Allah yang satu. Yang kedua, pembawa kabar gembira. Buat siapa kabar gembira? Kepada umat manusia yang beriman diberi kabar gembira dengan memperoleh surga. Yang ketiga, pemberi peringatan, yaitu kepada manusia yang ingkar, diberikan peringatan bahwasanya akan diazab dengan neraka ketika mereka ingkar kepada Allah. Yang keempat, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Nah, 4 tugas rasul ini harus dilaksanakan oleh seorang rasul. Kemudian kita akan membahas sifat Rasul Allah. Sifat Rasul Allah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama sifat wajib, yaitu ada 4. Yang kedua sifat mustahil. Sifat wajib artinya sifat yang harus ada dalam diri Rasul, sedangkan sifat mustahil sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasul. 1. Sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Seorang Rasul harus jujur. Nah, yang kedua amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Jika seorang rasul tidak jujur dan tidak amanah, maka tidak akan mungkin umat manusia percaya pada apa yang disampaikan olehnya. Kemudian rasul harus yang ketiga bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Wahyu yang diterima oleh rasul melalui perantara malaikat Jibril wajib disampaikan kepada umat manusia. Yang keempat, fatanah. Seorang rasul harus cerdas. Karena jika ia tidak cerdas, bagaimana dia akan menyelesaikan persoalan umat manusia? Kemudian ada 4 sifat mustahil yang harus tidak ada mungkin ada dalam diri Rasul. Yang pertama kizib, bohong. Yang kedua khianat, tidak dapat dipercaya. Nah, jika Rasul suka bohong, suka berkhianat, maka tidak mungkin umat manusia akan percaya dengan apa yang disampaikannya. Ketiga, kitman, menyembunyikan. Jika Rasul bersifat kitman,
maka tidak akan sampai apa yang diwahyukan oleh Allah kepada umat manusia. Yang keempat, baladah atau bodoh. Jika Rasul bersifat bodoh, bagaimana dia akan menyelesaikan masalah umatnya? Nah, jadi kita belajar ini supaya Ananda sekalian meniru dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sifat-sifat wajib yang ada dalam diri Rasul, itu yang harus kita contoh. Nah, sekarang kita akan menyanyikannya supaya menghafal sifat wajib Rasul. Ayo anak-anak sekalian. Kita nyanyi sama-sama. Nah, selanjutnya kita hafal nama-nama Rasul 35 As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Salawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Nah, itu 25 nabi dan rasul Allah. Nah, sekarang kita akan membahas Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Sedangkan al-azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Rasul Ulul Azmi yaitu Rasul yang memiliki keteguhan, tekad, ketabahan dan kesabaran yang sangat kuat dalam menjalankan tugasnya menyampaikan ajaran Allah. Nah, Rasul Ulul Azmi ini rasul-rasul yang sangat tinggi tingkat kesabarannya. Jadi ada 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, 4 Nabi Isa alaihissalam, 5 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kelima, rasul-rasul ini digolongkan menjadi Rasul Ulul Azmi karena beliau memiliki ketabahan dan kesabaran yang sangat luar biasa dalam menjalankan tugasnya. Kemudian kita lihat satu persatu. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah nabi yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Beliau berdakwah selama 950 tahun, menyiarkan ajaran Allah, hanya sedikit pemeluknya yang beriman. Bahkan suatu ketika Allah memerintahkan Nuh untuk membuat kapal di atas bukit, kaumnya malahan mencemooh dan mengatakan bahwa Nabi Nuh adalah orang gila. Dan pada akhirnya kaum Nabi Nuh dilenyapkan oleh Allah dengan mendatangkan banjir yang sangat besar. Bahkan anaknya sendiri yang bernama Kan'an saat itu juga sampai akhir hayatnya tidak beriman. Dan selamatlah kaum yang beriman dan musnahlah kaum yang ingkar kepada Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memiliki seorang ayah yang bernama Azar, si pembuat patung. Dan ayahnya sendiri didakwahi oleh Nabi Ibrahim tidak mau mengikut ajaran Allah. Serta pada saat itu raja yang berkuasa yaitu Raja Namrud yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim dengan berdakwah kepada Raja Namrud, namun Raja Namrud ingkar, tidak mengakuinya, sehingga Ibrahim saat itu ketika Raja Namrud pergi meninggalkan kampungnya, daerahnya, Ibrahim menghancurkan sesembahan Raja Namrud beserta kaumnya sehingga dihancurkanlah semua patung kecuali patung yang besar. Akhirnya Raja Namrud mengetahui perbuatan Ibrahim. Ibrahim dibakar hidup-hidup, namun atas izin Allah, Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Tidak sampai di sana kesabaran beliau. Ketika Ibrahim memiliki seorang anak yang bernama Ismail beranjak remaja, Allah memerintahkan lewat mimpi yang benar untuk menyembelih anaknya. Dengan kesabaran dan ketaatan kepada Allah, Ibrahim melaksanakan mimpinya sehingga Allah memberikannya seekor domba atas ketaatan Ibrahim. Itulah yang mengawali hari kurban, mulainya syariat dikurbankannya. Yang ketiga, Nabi Musa sejak bayi sudah diuji oleh Allah lewat ibunya yang bernama Yukabat. Saat itu Raja Fir'aun yang sangat bengis dan kejam. Ketika beliau bermimpi ada seorang anak laki-laki yang akan menjatuhkan kekuasaannya, sehingga Fir'aun yang kejam memerintahkan prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang dilahirkan. Sehingga ibunya Musa bernama Yukabat menyelamatkan beliau dengan menghanyutkannya di sungai Nil, sehingga Musa bayi tersangkut di pemandian istrinya Fir'aun yang bernama Aisyah, sehingga beliau dirawat oleh Aisyah sampai dewasa. Namun ketika Nabi Musa sudah diangkat menjadi seorang nabi, ketika Fir'aun diajak untuk menyembah Allah, beliau ingkar. Allah memberikannya mukjizat berupa tongkat berubah jadi ular dan bisa membelah lautan. Akhirnya Fir'aun yang kejam dan bengis tadi mengejar Musa sehingga sampai ke Laut Merah. Musa pun diselamatkan oleh Allah beserta kaumnya dan Fir'aun beserta pengikutnya tenggelam di Laut Merah. Kemudian kita bahas Nabi Isa. Nabi Isa lahir dari seorang ibu yang bernama Maryam, lahir tanpa seorang ayah. Beliau diberi mukjizat bisa bicara ketika bayi. Ketika diangkat menjadi rasul usia 30 tahun, beliau berdakwah. Kemudian hanya sedikit pengikutnya, hanya 12 orang yang disebut kaum Hawariyun. Kemudian ketika itu Nabi Isa juga difitnah sehingga Isa bersembunyi. Kemudian pengikutnya yang 12 orang salah satunya berkhianat, namanya Yudas Iskariot, sehingga persembunyian itu diketahui oleh yang mau membunuh. Akhirnya Isa diselamatkan oleh Allah dengan diangkat ke langit dan wajah Yudas Iskariot disamakan dengan wajah Isa sehingga Yudas itulah yang disalib. Kemudian yang terakhir Nabi Ulul Azmi yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi yang sangat luar biasa kesabarannya ketika dalam kandungan ibunya sudah diuji oleh Allah
lahir tanpa seorang ayah. Di usia 6 tahun ibunya pun meninggal. 2 tahun berikutnya kakeknya pun meninggal sehingga diasuh oleh pamannya Abu Talib. Beliau sudah belajar menyembelih kambing, berdagang, sehingga di usia 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul. Banyak ujian dan cobaan yang diterima beliau. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi, setelah itu terang-terangan. Dalam berdakwah banyak cobaan, sehingga Nabi Muhammad bahkan pernah dilempari dengan batu, kotoran, dan beliau semua tetap sabar menerima ujian itu, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Fatu Mekah. Dan di usia 63 tahun Nabi wafat, meninggalkan umat manusia sudah banyak yang beriman kepada Allah atas kesabaran dan ketaatan Nabi. Teladan yang kita ambil dari Rasul Ulul Azmi, yang pertama, keteguhannya seperti sebatang pohon yang berada di padang pasir, tetap berdiri dengan kokoh meskipun dalam keadaan yang tandus. Kita juga seharusnya seperti itu. Meskipun bagaimanapun keadaan kita harus tetap tegar, teguh berdiri. Yang kedua, tabah menghadapi semua ujian dalam hidup kita, baik itu tantangan kita, baik itu ujian, kita harus tabah melaksanakannya. Yang ketiga, sabar menghadapi semua ujian hidup. Sabar supaya Allah Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sehingga dengan meneladani Rasulul Azmi ini, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.